Di video sebelumnya, kita telah membahas kekuatan paslon 01 pada Pilkada Papua 2024. Selanjutnya, kita akan mengulas bagaimana peluang paslon 02 dalam pemungutan suara ulang. Sejauh mana mereka bisa membalikkan keadaan. Simak selengkapnya. Dari total 750.959 DPT, partisipasi pada Pilkada 2024 mencapai 71% atau sekitar 532.747 suara sah. Jika partisipasi pemilih pada PSU Pilkada 2025 diproyeksikan meningkat, hal ini tentu menjadi peluang signifikan bagi paslon 02, terutama jika mampu mengoptimalkan pergerakan di lapangan secara strategis. Namun, perlu dicermati bahwa tren partisipasi pada PSU sebelumnya justru cenderung menurun. Catatan ini penting agar tim tidak terlena oleh proyeksi semata, melainkan juga menyiapkan langkah konkret untuk memastikan kehadiran pemilih di TPS. Berdasarkan data lengkap dari Patra Data Dashboard System, menunjukkan fenomena menarik di Pilkada Papua 2024. Meski paslon 02 dengan dukungan koalisi partai-partai besar yang mengantarkan total modal politik mereka mencapai 557.982 suara. Sementara paslon 01 yang hanya didukung PDI Perjuangan dengan 154.548 suara justru unggul tipis, selisih hanya 7.193 suara. Ini jadi sinyal bahwa pertarungan politik di Papua masih sangat terbuka dan belum selesai. Selisih tipis ini bukan sekedar angka, melainkan penanda bahwa setiap suara memiliki kekuatan penentu yang krusial. Meski kalah tipis, paslon 02 mencatat pencapaian strategis di Pilkada Papua dengan meraih kemenangan di 1 kota dan 3 kabupaten, termasuk kota Jayapura yang memiliki DPT dan partisipasi tertinggi. Pencapaian ini menjadi modal penting untuk pemungutan suara ulang. Selain itu, paslon 02 juga unggul di Biak Numfor, kabupaten dengan jumlah pemilih terbanyak ketiga yang menunjukkan kekuatan mereka di daerah dengan pemilih aktif. Namun, tantangan besar datang dari cawagup baru paslon 01 yang merupakan putra daerah. Kehadiran figur lokal ini berpotensi menggeser dukungan di basis paslon 02 jika tidak diantisipasi dengan strategi khusus. Selain itu, Kabupaten Waropen yang merupakan kampung halaman dari cawagup 01 sebelumnya, sekaligus mantan bupati 2 periode, juga memerlukan perhatian khusus. Tanpa pendekatan yang tepat, dukungan di wilayah ini bisa saja berbalik arah. Jika paslon 02 mampu menjaga daerah-daerah strategis dan mengantisipasi pergeseran suara, mereka masih memiliki peluang besar untuk membalikkan keadaan. Berdasarkan simulasi terbaru dari Patra Data melalui platform Patra Data Dashboard System, terbaca peluang besar bagi paslon 2 untuk melakukan pembalikan arah kemenangan atau reverse momentum. Dengan memproyeksikan skenario kenaikan suara, simulasi menunjukkan bahwa paslon 02 bisa unggul signifikan. Dalam skenario optimis, dengan kenaikan suara 7%, paslon 02 diperkirakan meraih 281.675 suara, unggul 30.603 suara dari paslon 01. Ini jadi bukti, jika mesin partai bergerak maksimal dan strategi kampanye dijalankan secara rapi hingga ke level akar rumput, lonjakan suara sangat mungkin terjadi. Dalam skenario netral dengan kenaikan 5%, paslon 02 tetap mempertahankan keunggulan dengan selisih 19.804 suara dari paslon 01. Keunggulan ini mencerminkan konsistensi elektoral paslon 02 yang tidak hanya bergantung pada momentum atau efek sesaat, tetapi berakar pada kekuatan struktural yang dibangun secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan soliditas struktur dan konsistensi kerja partai dalam menjangkau pemilih. Bahkan dalam skenario pesimis dengan asumsi kenaikan sebesar 3%, paslon 02 tetap mampu mempertahankan keunggulan tipis dengan selisih 9.005 suara dibandingkan paslon 01. Oleh karena itu, skenario ini dapat dianggap sebagai batas bawah performa elektoral paslon 02, sekaligus menegaskan pentingnya strategi mitigasi risiko dan penguatan struktur organisasi untuk menjaga keberlanjutan tren positif ke depan. Kesimpulannya, optimalisasi mesin partai pengusung adalah kunci utama. Strategi serangan balik struktural yang menyasar basis kuat dan memperluas jangkauan ke swing voters menjadi langkah realistis dan strategis. Kemenangan bukan sekedar kemungkinan, melainkan potensi nyata yang menunggu untuk diwujudkan. Pemungutan suara ulang di Provinsi Papua bukan hanya kontestasi politik, tetapi juga refleksi dinamika demokrasi lokal yang syarat strategi dan kejutan.
Dengan modal politik yang solid, paslon 02 masih memiliki peluang realistis untuk menang. Namun, semua itu sangat bergantung pada seberapa efektif dan terukurnya konsolidasi yang dilakukan. Jangan lewatkan analisis politik lainnya. Untuk mengetahui lebih dalam, hubungi Patra Data Research and Consulting. Demokrasi akan berbicara dan suara rakyat akan menentukan.